Oke, kita lanjut teman-teman ke part 5. Jadi pertama membahas medan maksimum dan minimum, lihat kembali ke persamaan yang sudah kita jelaskan sebelumnya ini tadi ya. Nah, di mana di sini akan membicarakan tentang medan maksimum dan medan minimum. Medan maksimum terjadi jika suku penyebut sama dengan atau mendekati nol. Jadi contoh misal sin pi per 2 ini adalah nol, atau pi per 2 adalah nol, atau pi sama dengan nol. Jika pi tidak pernah mencapai harga nol, maka medan maksimum terjadi. Jika pi mencapai harga minimum, nah kemudian ini ya, poinnya di sini sebenarnya, jika tidak pernah mencapai harga nol, maka medan maksimum, medannya maksimum. Nah, terjadi jika pi mencapai harga minimum. Dan minimum terjadi jika suku pembanding sama dengan nol. Jadi misalkan ini sin n sama dengan nol, atau seperti ini ya, n pi per 2 sama dengan plus minus k. K-nya sama seperti tadi, bisa dimulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Tetapi k tidak boleh merupakan kelipatan dari n. K tidak sama dengan n integral. Nah, itu kira-kira mengapa, silahkan teman-teman pikirkan ya, kenapa bisa jadi seperti itu. Oke, nah berikutnya kita berbicara yang namanya array faktor. Dalam susunan antena atau array antena itu ada yang disebut dengan array faktor. Oke ya, jadi itu ya array faktor ya. Jadi array faktor adalah normalisasi medan total susunan antena terhadap nilai maksimum dari medan susunan tersebut. Jadi nilai adalah array faktor ini nilai normalisasi, ini poinnya, normalisasi medan total. Jadi medan total susunan antena terhadap nilai maksimumnya, jadi nilai maksimum. Makanya persamaannya seperti ini, AF array faktor itu adalah medan total, ada normalisasi, jadi medan normalisasi EN sama dengan medan total dibagi dengan medan maksimumnya. Contoh persamaan model medan total yang tadi sudah kita pelajari sebelumnya dengan basic persamaan ini ya, persamaan yang tadi sudah ada, di mana Tmax tercapai pada pi mendekati 0. Tmax pi mendekati sama 0. Kemudian Etmax sama dengan limit ya dari sin ini dibagi dengan sin ini, di mana nilainya adalah n, sejumlah dengan nilai jumlah antena arraynya. Sedangkan nilai en sama dengan et per emax tadi, maka kalau kita buat ke dalam persamaan ini ditambahkan 1 per n. Jadi 1 per n. Jadi ini mengaitkan terhadap nilai array faktornya tadi, perbandingan di mana nilai normalisasi medan total terhadap nilai maksimumnya. Oke. Nah, jadi ini contohnya nih. Contohnya. Jadi ini ya, teman-teman, kalau dari grafik kita lihat, jadi faktor susunan untuk jumlah sumber dapat digambarkan sebagai fungsi pi ya, jika pi adalah merupakan fungsi pi ini ya, pi kecil lah, ini anggap saja pi besar, maka nilai dari faktor susunan dan pola medan akan dapat langsung diketahui dari grafik di bawah ini. Jadi ini jumlah antena n, misal ini kan maksimum ya, minimum adalah 0, kan normalisasi gitu, minimum 0, maksimum adalah 1. Jadi kalau jumlah arraynya 1 misalkan, nggak ada ya, nggak ada array, maka dia paling tinggi memang array faktornya adalah 1. Nah, perbandingannya adalah 1, kan berarti kan 1 banding 1, 1, nggak ada. Nah, sedangkan kalau 2 ini juga masih kira-kira dari 1 ya, jadi dilihatnya sudut beamnya. Nah, semakin dan 1 itu adalah nggak ada gitu, lebar. Nah, sedangkan dirinya sendiri array faktor itu kalau 2, nah
itu array faktornya 1, maka ketika 1 adalah seperti ini. Nah, beamnya seperti ini. Kemudian yang ekstrim adalah misalkan jumlah n-nya arraynya adalah 20. Maka ini adalah main beam. Ini bicaranya main beam ya. Ini main beam. Main beam ini adalah side loopnya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya, teman-teman, untuk array faktor. Kemudian lanjut. Nah, gain susunan distribusi arus catuan uniform jika daya W masukkan pada antena 1, maka seperti ini. Jika daya masukkan N, berarti dia S1-nya aksen ya, kita sebut aksen. E0 dibagi dengan akar N jumlah dari arraynya. Dan Tmax adalah N kalikan dengan E1 aksen sama dengan N kali E0 per akar N. Nah, ini kan bisa dibuang ya, jadi sama dengan N0 sama dengan dikali akar N, sehingga penguatan medan gainnya ini untuk menghitung gain array GF E0 amplitude pada E0 nya dikalikan akar EN atau per E0, jadi sama dengan GF itu adalah gain array faktor itu adalah akar N. Jadi kalau untuk melihat gain array total, gain antena single ditambahkan dengan gain antena GF-nya. Kalau daya ya seperti ini ya, sama dengan jumlah N-nya. Jadi ditambahkan N-nya dijumlah dengan daya pada antena single. Jadi konsepnya seperti itu, teman-teman. Nah, untuk kasus distribusi uniform, contoh susunan broadside untuk menghasilkan pola pancar broadside dapat dicapai dari contoh berikut. N-nya adalah 4 misalkan ya, dengan jarak. Nah, ini contoh kasus ya. Contoh kasus atau contoh soal nanti yang mungkin bisa saja di UTS atau di soal yang kalian temui dalam permasalahan dalam merancang antena array ya. Jadi contohnya seperti itu. Ada nilai n-nya, artinya ada jumlah arraynya. Kemudian jarak antar elemen itu ada lambda per 2. Kemudian ada beda fasanya adalah 0, atau yang kita sebut dengan apa tadi? Delta ya, delta kecil. Oke. Arah maksimum dicapai untuk pi ini ya, pi-nya dari dr cos pm sama dengan 0, dimana didapat PM itu dari pi ya. Ini arah maksimum, berarti arah maksimum itu ada di posisi pi per 2 dan di posisi pi per 3. Arah minimum dicapai di sini, berarti untuk pi 0 sama dengan plus minus 60 derajat atau di 120 derajat. Berarti dia kan simetris, dari sini udah ketahuan, dan juga di 0 derajat dan di 180 derajat. Berarti dia kan berlawanan nih, udah jelas. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Nah, dari sini itu kita udah tahu sebenarnya akan ada dua buah nilai maksimum ya. Berarti di TP ya 360 derajat bagi 2, berarti ada di 180 dan ada di posisi 0. Berarti ada dua nih. Untuk maksimum itu udah ketahuan, udah dua polanya. Nah, kalau yang side loop-nya berarti ada 4. Ini udah bisa kelihatan di K sama dengan 1 dan juga di K sama dengan 2. Di posisi plus 60 derajat, plus minus 160 derajat, dan juga plus minus 120 derajat. Dan di posisi 0 dan di posisi 180 derajat. Pasti gambarnya seperti ini nih. Nah, udah kelihatan kan? Ini di pi 90-nya, ini di ini berarti 270 ya. Kan nolnya berarti ada di kanan. Nah, ini tadi yang side loop-nya ada yang di 60 ada 120 dan ada di 0 dan ada di 180 derajat. Jadi kira-kira pola pancar untuk susunan broadside-nya seperti ini. Oke. Nah, kasus 2. Bagaimana dengan susunan end-fire? Kalau broadside kan di sini ya, dia menampang seperti ini. Kalau end-fire kan, ingat end-fire kan seperti ini nih. Nah, ini hampir sama sebenarnya. Jadi pembentukannya seperti ini. Jadi untuk nilai nah, sorry.